Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Irma sebagai pembimbing kita hari ini, serta yang saya hormati Ibu Happy selaku host dan panitia untuk acara kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu, Ayah Bunda yang saya hormati, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat-sehat semua? Bapak Ibu, terdengarkah suara saya? Dengar jelas Bu Marnisa. Jelas, Bu. Oh, ya. Yang Ya, lain boleh baik. dijawab, dia dibuka mute-nya sendiri-sendiri. Kirain tadi suaranya nggak kedengeran. Oh, Bu Andaria bicara tapi suaranya nggak kedengeran ya? Nah, itu yang saya khawatir Bunda ngetes. Oh, ya udah Bu Andarianya dikencengin biar Bu Marnisanya nggak merasa sendirian. Ya, Ya, baiklah. silakan dilanjut. Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan menyampaikan materi latih kita yaitu perkembangan anak usia dini. Pada hari ini saya mengambil pokok pembahasan yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Marnisa dengan nomor absen 092. Saya utusan dari PAUD Miftahul Jannah dari Kabupaten Musirawas dengan alamat Dusun 1, Desa Babat, Kecamatan STR Ulu Trawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, Bapak Ibu semuanya, kayaknya ini diam-diam semua, tegang ya. Kan tinggal sedikit lagi yang belum tampil ini. Untuk agar kita rileks, bagaimana kita menyanyikan lagi lagu dari Pak Aris tadi. Mohon semuanya mikrofonnya diaktifkan dulu. Agar kita merasa rileks, santai belajarnya, nggak tegang. Ayo kita sama-sama bernyanyi bersama yang lagu disampaikan oleh Pak Aris tadi. Ya, siap Bapak Ibu? Ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Agak melebar dikit ya senyumnya. Oke, baiklah. Saya akan menyampaikan tujuan dari materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta dapat memahami pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, peserta dapat memberikan contoh-contoh pertumbuhan dan perkembangan. Lalu peserta dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Nah, selanjutnya, ayo Bapak Ibu semuanya, kita bersama-sama untuk curah pendapat nih. Nah, di sini ada pengertian pertumbuhan. Coba saya minta kepada Ibu Gilang untuk menyampaikan curah pendapatnya tentang pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan, Ibu? Pertumbuhan itu perkembangan anak yang bisa diukur seperti tinggi badan, berat badan. Itu Bunda. Oke, terima kasih pendapatnya untuk Ibu Gilang. Selanjutnya, berhubung di sini hanya ada satu yang cowok ganteng, jadi saya minta kepada Bapak Haris untuk menyampaikan pendapatnya. Apa itu perkembangan Pak Haris? Pak Haris? Pak Ibu. Oh, Pak Harisnya lagi ini ya? Coba untuk selanjutnya.
ya. Karakter tadi. Oke. Untuk selanjutnya saya minta pendapat dari Ibu Eliana untuk mengungkapkan atau menjelaskan apa itu perkembangan, Ibu. Ibu Perkembangan Eliana. adalah kemampuan anak. Perkembangan adalah kemampuan anak yang dapat kita latih, seperti dari anak bisa merangkak menjadi berdiri, berjalan, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Nah, coba kita perhatikan berikut. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu adalah merupakan perubahan proses bertambahnya ukuran fisik atau tubuh yang dapat diukur dengan ukuran. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, yaitu berat badan, tinggi badan, ukuran lingkar kepala, serta pergantian gigi dari gigi susu ke gigi dewasa. Nah, itu disebut dengan pertumbuhan. Nah, sedangkan perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan dan keterampilan pada struktur dan fungsi tubuh yang secara kompleks atau lebih kompleks, seperti anak bisa merangkak, ya, berjalan, berdiri, bisa mengungkapkan berbahasa, menambah kosakata. Nah, itu termasuk dari perkembangan. Ya, selanjutnya. Nah, dapat kita bedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan itu merupakan proses bertambahnya ukuran. Yang seperti tadi, bertambahnya ukuran lingkar kepala, bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan. Nah, itu pertumbuhan. Sedangkan perkembangan itu proses perubahan fungsi pada tubuh tadi. Seperti yang telah disampaikan tadi, anak itu dapat bergerak, berjalan, berlari. Nah, itu proses dari pertumbuhan, perkembangan fungsi pada tubuh anak. Selanjutnya itu kalau pertumbuhan dia bersifat kuantitatif, hanya bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan itu sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Pertumbuhan juga dapat diukur, nah, sedangkan perkembangan pola yang teratur dan dapat diramalkan. Kalau pertumbuhan itu mempengaruhi tampilan secara fisik. Nah, maksudnya mempengaruhi tampilan secara fisik, kan anak itu tumbuh dari dia rendah, naik lagi ke agak tinggi, naik lagi ke tinggi dengan bertambahnya ukuran tinggi badan. Jadi secara postur, secara bentuk dia mengalami perubahan, kan, secara fisiknya itu. Jadi kalau pertumbuhan itu dia mempengaruhi sekali tampilan fisik. Nah, sedangkan perkembangan itu mempengaruhi karakter anak. Nah, dari pertumbuhan dan perkembangan anak, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan pada anak. Yang pertama itu faktor internal, di mana faktor internal ini ada faktor bawaan atau gen, lalu ada pula faktor kehamilan dan persalinan. Nah, faktor yang kedua itu ada faktor eksternal, faktor ekologi, di mana faktor ekologi ini yang menyangkut dengan lingkungan sekitar kita. Lalu ada juga faktor peran gender atau kebiasaan. Nah, Bapak Ibu,
semuanya. Halo. 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 Oke. Mohon maaf Ibu, waktunya sudah habis. Ya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan itu merupakan proses pertambahan ukuran pada fisik atau tubuh, sedangkan perkembangan itu proses perubahan fungsi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Baik Bapak Ibu, sebagai untuk pesan untuk kita semua butuh proses. Kupu-kupu pun pernah menjadi suatu yang menjijikkan sebelum menjadi indah. Jadi kita untuk menjadi lebih baik, kita harus terus berusaha walaupun belum maksimal. Baik Bapak Ibu semuanya, sampai di sini penyampaian materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.